Ingat bulan September tahun 1961 dan tahun 1965, Partai Komunis Yaman dan Partai Komunis Indonesia. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dan saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia. Di Indonesia seringkali kita mendengar orang-orang yang memakai jubah, memakai surban teriak-teriak menuding orang lain PKI komunis dan seterusnya. Dan kita harus tahu bahwa Yaman Selatan pernah menjadi satu-satunya negara komunis di seantero Timur Tengah. Yaman Selatan memperoleh kemerdekaan dari Inggris tahun 1967. 2 tahun kemudian, yaitu tahun 1969, kaum komunis di bawah payung People Democratic Union mengontrol negara dan mengimplementasikan komunisme sebagai ideologi negara. Jadi ideologi negara Yaman Selatan itu adalah komunis. Sehingga orang Islam Indonesia harus paham nih, jangan sekali-sekali mudah terpedaya dengan orang-orang yang memakai jubah, memakai surban, kemudian teriak-teriak menuding orang lain sebagai komunis, PKI dan seterusnya. Pada waktu itu, Yaman Selatan menjadi satu-satunya negara komunis di seantero Timur Tengah. Mengingat kaum komunis di kawasan lain mulai melemah pengaruhnya sejak dibombardir oleh Amerika Serikat dan sekutunya sejak Perang Dunia yang Kedua. Sebagai negara komunis, Yaman Selatan dulu menjalin aliansi dengan Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, Kuba, dan Jerman Timur. Ini kita harus tahu ya, Partai Komunis Yaman yaitu dibaca People Democratic Union. Secara resmi berdiri tahun 1961. Pendirinya adalah Abdullah bin Abdul Ar-Razzaq Badib yang merupakan salah satu pentolan komunis Arab Timur Tengah. Kelak ketika ia wafat tahun 1976, tonggak partai ini dikendalikan oleh saudaranya yang bernama Ali Badib dan kemudian Abu Bakar Badib. Pada tahun 1986, Partai Komunis Yaman bersama sejumlah partai dan kelompok kiri lain, termasuk Partai Ba'ath, bergabung dengan Partai Sosialis Yaman yang berhaluan Marxisme dan Lenisme. Partai Sosialis Yaman berdiri tahun 1978, merupakan gabungan dari berbagai elemen partai dan kelompok politik beraliran kiri, baik di Yaman Selatan maupun di Yaman Utara. Jadi tidak hanya menyebar di Yaman Selatan saja, tetapi juga menyebar di Yaman Utara. Pendiri Partai Sosialis Yaman adalah Abdul Fattah Ismail yang sangat pro dengan Soviet. Jadi jangan kita terpedaya. Kita harus senantiasa waspada terhadap orang-orang yang memakai jubah, memakai surban, kemudian teriak-teriak menuduh orang lain sebagai komunis PKI. Kadang-kadang maling itu teriak maling, pencuri juga teriak pencuri. Demikian pula PKI bisa saja teriak PKI agar orang lain kebingungan. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dan saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia, saat ini sudah berada di ujung akhir bulan September. Ingat, 30 SPKI, 30 September. Ini bangsa Indonesia sedang ketol-ketolnya untuk memberantas PKI, Partai Komunis Indonesia, tahun 1965. Nah, sampai sekarang PKI dilarang di Indonesia. Kemudian yang berjuang melawan PKI siapa? Jelas, yaitu TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan orang-orang di Nahdlatul Ulama, terutama adalah generasi mudanya yang tergabung di dalam Ansor. Anak-anak Ansor sangat getol sekali untuk membantai PKI. Nah, sekarang orang-orang Yaman yang ada di Indonesia, kalau misalnya
ada pribumi yang mempermasalahkan mereka. Kemudian orang-orang Yaman ini seenaknya mengatakan PKI, komunis dan seterusnya. Padahal ingat, baca dan lihat di sejarah, Musa itu adalah seorang muslim. Musa itu muslim, DNA itu juga muslim. Jadi kalau kita membahas tentang komunis, bayangan kita bukan hanya masalah agama. Jadi bukan masalah agama, tetapi masalah ideologi politik, politik ekonomi, ketatanegaraan dan pemerintahan. Jadi kalau orang komunis banyak, Islamnya banyak. Orang Yaman Selatan itu kan rata-rata muslim, tetapi mereka mengikuti partai komunis, yaitu yang berhaluan Marxisme, Leninisme. Jadi sekali lagi nih, kalau misalnya orang-orang Yaman di Indonesia berteriak-teriak menuduh orang lain sebagai antek-antek komunis, antek-antek PKI, nah orang Indonesia harus tahu, jangan-jangan paling teriak maling, jangan-jangan pencuri teriak pencuri. Mereka bisa saja berafiliasi dengan komunis, karena di negara mereka sendiri saja partai komunis itu resmi, sah. Bukan hanya berada di Yaman Selatan, tetapi sudah menyebar sampai Yaman Utara. Oleh sebab itulah sekali lagi, wa saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia, sekali-sekali kita belajar sejarah. Maka jangan lupa, sekali-sekali kita mau membaca, lihat di Google, ya, lihat di Google, ketik judulnya Partai Komunis Yaman dan baca agar jangan terombang-ambing. Sekali lagi ya, cari di Google Partai Komunis Yaman, agar orang Indonesia ini kalau mendengar Yaman gak langsung munduk-munduk begitu, menunduk-munduk, sungkem dan seterusnya, seolah-olah bangsa kita ini bangsa yang bermental inlander, mentalnya mental tempe yang harus tunduk dan nurut dengan bangsa-bangsa lain. Tidak, bangsa Indonesia ini lebih mulia, lebih agung, lebih hebat. Oleh sebab itulah kita harus bangkit. Ya, ketik di Google, judulnya adalah Partai Komunis Yaman. Nah, di situ bisa dilihat semua beritanya, baik yang berbahasa Inggris maupun bisa ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Dan banyak sekali, termasuk Profesor siapa ini namanya, Sumanto Al-Qurtubi ya. Profesor Sumanto Al-Qurtubi juga pernah menulis itu tentang Partai Komunis Yaman yang ada di Google. Oleh sebab itu sekali lagi nih, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia, bulan September adalah bulan kita memperingati adanya gerakan G30 SPKI. Maka kita harus waspada terhadap orang-orang yang menuduh kita sebagai PKI, karena orang yang menuduh itu bisa saja dialah yang pelakunya. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala